Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Eka Sastia Putra di kelas B dengan NIM 2206140. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan otomata yang ada hubungan antara teori bahasa dan otomata dan dengan komputasi. Hubungan antara teori bahasa dan otomata dan komputasi adalah salah satu aspek penting dalam ilmu komputer dan teori formal. Teori bahasa dan otomata membentuk dasar untuk pemahaman tentang bagaimana komputer beroperasi dan bagaimana bahasa formal dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku komputasi dan bagaimana algoritma dapat dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu. Di sini adalah beberapa materi yang menjelaskan hubungan. Yang pertama ada pengantar teori bahasa dan otomata. Dalam ini cabang utama dalam ilmu komputer yang mempelajari bahasa formal dan otomata yang dapat memproses bahasa tersebut. Ini adalah dasar dalam pengembangan kompilator, pemrograman bahasa, dan pemahaman dasar komputasi. Dan yang kedua ada bahasa formal. Bahasa formal ada seperti bahasa reguler atau bahasa konteks bebas dan bahasa konteks sensitif yang digunakan untuk menggambarkan sintaksis dari berbagai bahasa pemrograman. Dan ada juga konteks bebas. Konteks bebas adalah jenis bahasa formal yang sering digunakan untuk menggambarkan tata bahasa dan dalam pemrograman. Dan yang ketiga adalah otomata. Otomata adalah model matematika yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana mesin komputasi abstrak dapat berinteraksi dengan bahasa formal, dan ada jenis-jenis otomata meliputi otomata berhingga, ada finite otomata atau tumpukan atau pushdown otomata, dan mesin Turing. Dan mesin Turing adalah model otomata paling kuat dan umumnya digunakan untuk membuktikan sifat-sifat komputabilitas dan ketidakkomputabilitasan. Dan yang keempat adalah teori bahasa formal. Teori bahasa formal itu mempelajari sifat-sifat matematis dari bahasa formal seperti kesesuaian atau regularity dan ketentuan atau context freeness. Dan ada juga bahasa yang dapat diterima oleh otomata tertentu, misalnya ada bahasa reguler diterima oleh finite otomata, sering juga digunakan dalam pemrograman dan analisis bahasa. Dan ada juga komputabilitas. Teori bahasa otomata yang membantu dalam memahami batasan komputabilitas, yaitu apa yang dapat dan tidak dapat dihitung oleh komputer. Ini termasuk konsep-konsep seperti masalah yang dapat diselesaikan, masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan kompleksitas algoritma. Dan keenam ada kompilasi. Itu teori bahasa dan otomata berperan penting dalam pengembangan kompilator. Kompilator juga mengubah kode sumber dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi yang menjadi kode mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Ada juga pengenalan pola yang ketujuh atau pattern recognition. Ya, teori otomata digunakan dalam pengenalan pola, di mana otomata digunakan untuk mengenali pola dalam data, seperti pengenalan tulisan tangan atau pengenalan suara. Dan yang kedelapan ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu teori otomata, terutama mesin Turing, adalah dasar dalam pemahaman tentang apa yang dapat dicapai oleh komputer dalam konteks kecerdasan buatan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, penerapan praktis, yaitu konsep-konsep dari teori bahasa dan otomata digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemrosesan bahasa alami, basis data, dan pengembangan perangkat lunak. Jadi dari pemahaman tentang hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi adalah penting bagi para ilmuwan komputer, pengembang perangkat lunak, dan semua yang terlibat dalam pemrograman dan pemahaman dasar tentang cara komputer bekerja. Materi ini juga dapat membantu memahami hubungan ini dengan lebih baik. Dan yang kedua yang itu adalah sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Dan yang pertama adalah awal perkembangan bahasa pemrograman. Jadi pada tahun 1843, yaitu Augusta Ada Lovelace menciptakan algoritma untuk mesin komputasi. Babbage dianggap sebagai pemrograman wanita pertama dalam sejarah. Dan pada tahun 1950-an, ada John Babbage mengembangkan bahasa pemrograman Fortran yang menjadi salah satu bahasa pemrograman pertama yang digunakan secara luas untuk komputasi ilmiah.
Dan yang kedua ada era pionir. Jadi pada tahun 1950-an dan 1960-an, bahasa pemrograman ini seperti COBOL, Lisp, dan ALGOL muncul. Adapun ALGOL 60 yang dikenal sebagai ibu bahasa pemrograman menginspirasi bahasa pemrograman lain seperti Pascal. Dan yang ketiga ada bahasa pemrograman modern. Jadi pada tahun 1970 ada bahasa pemrograman C yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie di Bell Labs memainkan peran penting dalam pengembangan sistem operasi Unix. Pada tahun 1983 ada bahasa pemrograman C++ diperkenalkan oleh Benjamin Storstrup menggabungkan paradigma pemrograman berorientasi objek dengan C. Jadi ada pada tahun 1991 ada bahasa pemrograman Python yang diciptakan oleh Guido van Rossum, menawarkan sintaksis yang mudah dibaca dan penekanan pada produktivitas. Dan yang keempat, ada bahasa pemrograman web. Jadi pada tahun 1995, JavaScript muncul sebagai bahasa pemrograman untuk web yang memungkinkan pengembangan aplikasi web interaktif. Pada tahun 2004, ada Facebook menciptakan PHP yang banyak digunakan dalam pengembangan web dinamis. Dan yang kelima ada era modern, bahasa pemrograman Java yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1995 menjadi dasar untuk banyak aplikasi enterprise dan perangkat lunak mobile. Pada tahun 2007, Apple memperkenalkan bahasa pemrograman Swift untuk pengembangan aplikasi iOS dan macOS. Pada tahun 2010, terus muncul dengan fokus pada keamanan dan kinerja tinggi, bahasa pemrograman Go atau Golang yang dikembangkan oleh Google juga menjadi populer untuk pengembangan perangkat lunak infrastruktur. Dan yang keenam, ada pengembangan bahasa pemrograman terbaru, bahasa pemrograman seperti Kotlin atau untuk mengembangkan aplikasi Android, adapun Julia untuk komputasi ilmiah, dan Dart untuk pengembangan aplikasi Flutter. Muncul dalam beberapa tahun terakhir. Jadi yang ketujuh adalah tren saat ini. Pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan telah mengilhami bahasa pemrograman seperti Python dan banyak lagi untuk pengembangan aplikasi AI dan analisis data. Adapun bahasa pemrograman fungsional seperti Scala dan Elixir juga mendapatkan popularitas karena kemampuan mereka untuk mengenai komputasi yang bersifat terdistribusi. Yang kedelapan ada arah perkembangan masa depan. Jadi perkembangan bahasa pemrograman terus berlanjut dengan fokus pada efisiensi, keamanan, dan peningkatan produktivitas. Jadi materi ini yaitu mencakup sejarah umum perkembangan bahasa pemrograman, tetapi dunia itu pemrograman terus berkembang. Jadi untuk memahami lebih lanjut tentang bahasa pemrograman tertentu, perkembangan terbaru, jadi kita itu sumber-sumber yang lebih spesifik atau yang terbaru. Yang terakhir adalah karakteristik penerjemah bahasa formal atau translator, yaitu memiliki beberapa karakteristik yang penting dalam menjalankan tugas ini. Adapun beberapa karakteristik atau translator yaitu yang pertama adalah penguasa bahasa, yaitu penerjemah bahasa formal harus memiliki penguasaan yang sangat baik dalam bahasa sumber atau bahasa asli dari teks yang akan diterjemahkan. Dan adapun bahasa target atau bahasa yang menjadi tujuan hasil terjemahan. Ini harus pengusahaan bahasa juga harus memahami tata bahasa, kosakata, idioma, dan nuansa kultural dalam kedua bahasa tersebut. Adapun keakuratan. Keakuratan adalah salah satu karakteristik kunci dari seorang penerjemah. Jadi kita harus mampu mentransfer pesan ini dari bahasa sumber ke bahasa target tanpa mengubah makna atau menghilangkan informasi penting. Jadi kesalahan dalam terjemahan bisa memiliki konsekuensi serius. Yang ketiga adalah pengetahuan kultural, yaitu penerjemah juga perlu memahami perbedaan budaya antara kedua bahasa. Ini juga termasuk norma-norma sosial, nilai-nilai, dan konvensi budaya yang dapat mempengaruhi interpretasi dalam pemahaman teks. Yang keempat ada kreativitas, yaitu terkadang kata atau frasa dalam bahasa sumber tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa target. Dalam situasi ini juga, penerjemah juga perlu menggunakan kreativitas mereka untuk menemukan ekspresi
atau juga kata-kata yang cocok untuk menjaga makna asli teks itu. Yang kelima, ada penelitian dan konteks. Penerjemah seringkali harus melakukan penelitian tambahan untuk memahami konteks khusus dari teks yang mereka terjemahkan. Ini juga termasuk istilah teknis, jargon industri, atau bahkan latar belakang sejarah yang relevan. Adapun yang keenam, ketelitian. Penerjemah juga harus sangat teliti dalam pekerjaan mereka. Kesalahan kecil dalam terjemahan dapat mengubah makna keseluruhan teks. Oleh karena itu, mereka harus menghindari kesalahan sekecil apapun. Dan yang ketujuh adalah kemampuan teknologi. Jadi dalam era digital ini, penerjemah bahasa formal sering menggunakan perangkat lunak dan juga alat-alat bantu terjemahan. Jadi kemampuan untuk mengoperasikan dalam memanfaatkan teknologi terkini dalam pekerjaan mereka sangat penting. Dan yang kedelapan adalah spesialisasi. Jadi beberapa penerjemah memiliki spesialisasi dalam bidang tertentu seperti hukum, kedokteran, teknik atau sastra. Mereka juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang istilah-istilah khusus dalam bidang tersebut. Yang kesembilan ada disiplin dan ketetapan waktu. Jadi penerjemah harus mampu bekerja dengan disiplin dan memenuhi tenggat waktu yang ketat. Terjemahan juga seringkali memiliki batas waktu yang harus diikuti. Yang ke-10 yang terakhir adalah etika profesional. Penerjemah harus mematuhi etika profesional dalam pekerjaan mereka, termasuk menjaga kerahasiaan teks yang mereka terjemahkan dalam menghindari konflik kepentingan. Jadi intinya penerjemah bahasa formal adalah profesional yang sangat penting untuk menjembatani pemahaman lintas bahasa dan budaya. Ini juga harus menggabungkan berbagai keterampilan ini untuk memberikan terjemahan yang akurat dan bermakna. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.